pagi anak-anak sekalian. Selamat mempersiapkan diri lagi ujian di hari yang ketiga ini. Ya, hari ini di sesi yang pertama kita akan sama-sama ujian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan kemudian nanti di sesi yang kedua kita akan ujian untuk prakarya dan kewirausahaan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri kita baik-baik, dan sebelumnya mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita berefleksi lagi dengan firman Tuhan, dan kita bergumul bersama Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita bersaat teduh, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih tetap dalam perenungan yang sama, yaitu mengenai kesuksesan. Bagaimana Alkitab mengajarkan kita kesuksesan agar kita bisa mencapai yang baik yang kita mau. Dan hari ini kita akan fokus dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Yosua 14 ayat 6 sampai 15, firman Tuhan mengatakan demikian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah, itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea.
Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dan di Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar bahwa pada waktu itu, bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kotanya yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, kembali saya mau pakai kalimat yang sama dengan kemarin, tentang banyak orang ingin sukses, banyak orang ingin berhasil, banyak orang ingin mendapatkan sesuatu dalam hidupnya, banyak orang ingin mencapai cita-citanya, apa yang diinginkannya, apa yang diharapkannya, tetapi kemudian bingung bagaimana cara untuk mencapai itu, bagaimana cara untuk mendapatkan itu. Apalagi kemudian ketika melihat diri, kepintaran mungkin biasa saja, gak kaya, orang tua bukan pejabat, tidak punya relasi, kurang ini, kurang itu, kurang ini dan itu. Sehingga mereka bingung bagaimana bisa mencapainya. Tetapi hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bagaimana Kaleb bisa mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan itu. Bagaimana Kaleb bisa mendapatkan kesuksesan, mendapatkan apa yang Tuhan janjikan itu. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari hari ini. Yang pertama adalah Kaleb memegang janji Tuhan itu dengan setia. Kaleb pegang janji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan setia. Ayat 6-10 mengatakan itu. Bahwa setelah diucapkan janji Tuhan itu, setelah Kaleb dan semua orang mengintai tanah Kanaan lalu kembali, 10 orang membawa berita yang tidak baik, Kaleb dan Yosua membawa berita yang jujur, sehingga Tuhan melalui Musa pada waktu itu mengucapkan janji kepada Kaleb bahwa tanah yang diinjaknya akan menjadi miliknya. Tapi tidak otomatis saat itu dapat. Ada 45 tahun rentang waktunya dari Tuhan mengucapkan janji melalui Musa mengucapkan janji Tuhan itu kepada Kaleb. Sampai kepada Kaleb mendapatkan janji itu ada 45 tahun. Waktu yang sangat panjang sekali. Padahal dalam rentang waktu 45 tahun itu ada banyak sekali kejadian yang terjadi. Bahkan dicatat oleh Alkitab bahwa orang-orang seangkatannya satu demi satu mati di padang gurun. Bahkan Musa sekalipun tidak masuk tanah perjanjian. Hanya tinggal 2 orang, Kaleb dan Yosua. Tetapi apa yang dilakukan Kaleb dalam 45 tahun itu? Dia tidak patah semangat. Dia tidak putus asa. Waktu yang panjang tidak membuat dia mulai
tidak lagi percaya kepada janji Tuhan. Tapi Kaleb pegang janji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bagaimana Kaleb bisa sukses mendapatkan apa yang Tuhan janjikan? Yaitu karena Kaleb di ayat 11 dikatakan Kaleb menjaga semangat mudanya. Ayat 11 jelas sekali mengatakan, kekuatanku sekarang ketika usiaku 85 tahun masih sama seperti kekuatanku dulu 45 tahun yang lalu. Usia tambah tua tidak membuat kekuatan dia turun, semangat dia turun. Tapi Kaleb tetap menjaga semangat mudanya. Dia tetap menjaga semangat untuk terus mencapai apa yang Tuhan mau, yang Tuhan janjikan. Dan yang ketiga, di ayat yang ke-12, Kaleb tahu ketika Hebron diberikan kepadanya, ada tantangan di sana. Ada orang-orang enak. Orang enak dalam catatan sejarah adalah orang-orang yang berperawakan tinggi besar. Bahkan dikatakan di Kiryat Arba, Hebron. Arba adalah orang tinggi besar yang paling tinggi. Itu tantangan dan harus dihadapi. Tapi yang ketiga, di ayat ke-12 apa? Kaleb siap berjuang untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Dan inilah kunci kesuksesan Kaleb. Dia pegang janji Tuhan itu dengan setia. Waktu tidak membuat dia patah semangat. Yang kedua, dia menjaga semangat mudanya. Dia tetap punya semangat yang luar biasa. Dan yang ketiga, dia berjuang. Dia selalu siap berjuang untuk mendapatkannya. Bagaimana dengan kita dalam perjuangan kita? Apa cita-cita kita? Apa talenta yang Tuhan kasih untuk kita bisa hadapi ke depan, tantangan di depan, perjuangan kita ke depan? Ingat, jangan pernah lupakan janji Tuhan. Ingat, pegang dengan setia janji Tuhan itu. Jagalah semangat muda kita dan siaplah selalu berjuang. Ketika ada tantangan sekalipun, berjuanglah. Tuhan akan memberkati kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika hari ini kami mau berjuang lagi untuk kami bisa naik ke kelas berikutnya, ke jenjang berikutnya. Untuk kami menata lagi masa depan kami dengan cita-cita yang baik. Hari ini firman Tuhan mengarahkan kami, agar kami sungguh-sungguh setia kepada Tuhan sekalipun kami harus menghadapi waktu yang panjang, keadaan yang tidak menentu. Tetapi kami tetap mau setia pegang janji Tuhan itu dalam hidup kami. Kami mau menjaga semangat muda kami. Hari ini mungkin kami sudah mulai bosan dengan situasi, dengan keadaan pandemi ini. Tetapi tidak membuat kami menjadi lemah lunglai. Tapi tetap kami mau menjaga semangat muda kami. Hari ini mungkin kami harus ujian, harus belajar dengan daring. Tapi tidak mematahkan semangat kami untuk berjuang. Kami mau berjuang bersama dengan Tuhan. Berkatilah ya Bapa, agar hari ini kami bisa lalui dengan baik. Dan kelak kami bisa jalani hari-hari kami ke depan juga karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat berjuang di hari ini. Ingat, setia, pegang janji Tuhan itu. Jaga semangat muda kita dan berjuanglah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.